Dua mendiang Ayatullah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatullah Ali Khamenei yang terbunuh dalam serangan gabungan Amerika Israel. Lalu bagaimana negara Timur Tengah merespon terpilihnya Mojtaba? Akankah pemimpin yang baru ini akan membawa Iran lebih agresif melawan Amerika Serikat? Dan bagaimana pula negara-negara lain bisa membuat Amerika, Israel, dan Iran menghentikan perang? Kami akan bahas di pagi hari ini bersama narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman dan juga pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Mas Khairul Fahmi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Pak Mustafa dulu. Pak Mustafa ini kan kalau kita lihat punya sejarah panjang, kemudian tinggal di Timur Tengah khususnya di Mesir. Bagaimana kemudian Anda melihat Iran akhirnya kemudian memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi yang baru setelah ayahnya meninggal dunia pada beberapa waktu lalu? Akankah kemudian serangan kemudian yang akan dilancarkan oleh Iran ini lebih agresif atau seperti apa kalau menurut pengamatan Anda? Ya, baik ya. Lembaga yang punya otoritas memilih pemimpin tertinggi Iran itu disebut lembaga pakar kepemimpinan yang memiliki 88 anggota. Mereka ini yang memilih pemimpin tertinggi Iran. Dan lembaga ini sudah melaksanakan tugasnya, di mana lembaga ini telah menunjuk Ayatullah Mojtaba Khamenei yang merupakan putra dari pemimpin tertinggi Iran sebelumnya Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Apa makna dari pemilihan atau penunjukan Ayatullah Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin baru tinggi Iran ya? Yang pertama, ada pesan di sektor internal, yakni kepada rakyat Iran bahwa lembaga yang saya sebut tadi itu memilih Ayatullah Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Ini adalah sebagai penghormatan terhadap mendiang almarhum Ali Khamenei yang tewas pada hari pertama dari serangan Amerika dan Israel. Jadi sebagai penghormatan rakyat Iran, maka putranya dipilih sebagai pemimpin atau pengganti ayahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, pesan eksternal ya. Pesan eksternal tentu ditujukan khususnya kepada Amerika dan Israel ya. Dalam pesan eksternal ini, rakyat Iran dan elit Iran ingin menunjukkan bahwa proses suksesi pemimpin tertinggi di Iran itu adalah urusan dalam negeri Iran. Jadi ini ingin mematahkan atau menolak apa yang diinginkan Presiden Amerika Donald Trump, bahwa menurut Donald Trump bahwa Amerika ingin melakukan intervensi atau memiliki peran terhadap pemilihan pemimpin tertinggi Iran yang baru. Nah, ini tentu dengan dipilihnya Ayatullah Mojtaba Khamenei ini menepis keinginan dari Presiden Trump. Ini pesan untuk eksternal. Yang kedua ini yang pertama. Yang kedua adalah pesan eksternal bahwa Iran saat ini menunjukkan persatuannya. Jadi antara rakyat dan elit ya, di saat berkecamuknya perang saat ini, mereka justru ingin menunjukkan kesatuan dan persatuan dan dalam rangka terus melanjutkan perang ini selama Amerika dan Israel belum menghentikan agresinya terhadap Iran. Jadi apa yang ditanyakan tadi, apakah dengan ditunjuknya atau dipilihnya Ayatullah Mojtaba Khamenei itu akan ada eskalasi? Pasti ya. Dalam saat seperti sekarang, siapapun pemimpin Iran yang dipilih ya, dan sekarang sudah punya pemimpin baru, pasti akan melanjutkan perang. Karena rakyat Iran sekarang merasa dia dalam posisi yang diserang
dan dalam hal ini mereka akan mempertahankan ekstensi negaranya dengan harga apapun. Maka kalau ini terus tidak dihentikan oleh Amerika dan Israel, pasti rakyat Iran akan melanjutkan perang sampai titik darah yang penghabisan. Sampai titik darah penghabisan, itulah yang kemudian menjadi apa ya, bisa dikatakan semangat baru bagi Iran dengan terpilihnya Mojtaba Khamenei begitu ya. Kalau kita lihat Mojtaba Khamenei ini kan dikenal sebagai sosok yang tangguh, pemimpin yang tangguh dan juga cakap begitu setelah menggantikan ayahnya begitu, dan bahkan disebut sebagai penjaga gerbang menuju ayahnya begitu. Bagaimana kemudian kita bisa menyikapi dalam hal ini adalah khususnya negara-negara Timur Tengah terkait dengan terpilihnya Mojtaba Khamenei? Baik. Ya, silakan. Sejauh ini yang menyampaikan mengucapkan selamat terhadap terpilihnya Ayatullah Mojtaba Khamenei itu baru Kesultanan Oman. Jadi belum ada negara Arab yang menyampaikan ucapan selamat ya atas terpilihnya Ayatullah Mojtaba Khamenei. Untuk di tingkat internasional baru Rusia dan mungkin Cina ya yang sudah menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Ayatullah Mojtaba Khamenei. Itu kan jelas kan. Jadi baru di kubu atau negara-negara yang punya hubungan yang sangat baik dengan Iran yang menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Ayatullah Mojtaba Khamenei ini. Oke, saya mau ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, ini kan kalau kita lihat Mojtaba Khamenei resmi menjadi pemimpin tertinggi Iran begitu ya, untuk kemudian bisa melanjutkan perjuangan yang sudah dilakukan oleh sang ayah bersama dengan rakyat Iran. Walaupun kita tahu Presiden Donald Trump mengatakan siapapun pemimpin yang nantinya terpilih tidak akan berlangsung lama. Bahkan perang ini disebutkan akan berlangsung singkat karena kekuatan Amerika Serikat yang sebagai negara adidaya termasuk juga militernya yang kemudian tangguh. Bagaimana Anda melihat pernyataan dari Donald Trump ini? Ya saya kira siapapun bisa mengklaim ya perang akan diselesaikan dalam waktu singkat begitu ya, dan itu sebenarnya juga bagian dari propaganda, bagian dari upaya melemahkan lawan gitu. Dan walaupun Donald Trump menyatakan bahwa perang akan berlangsung singkat, kita ingat beberapa tahun yang lalu ketika perang Rusia Ukraina dimulai juga Rusia juga menyatakan hal yang sama, perang akan segera diselesaikan, tapi sampai hari ini kita belum melihat tanda-tanda selesai kan begitu. Nah, karena prinsipnya perang itu kalau sudah dimulai, ya kita tidak akan pernah bisa memprediksi sebenarnya ya kapan dia akan berakhir. Gitu ya. Tapi yang lebih mungkin adalah tensinya yang turun, artinya konfliknya belum berakhir, tapi akan kembali ke bawah ambang batas perang gitu ya. Itu yang saya kira lebih mungkin, karena bagaimanapun perang yang dengan gelar pasukan, gelar kekuatannya seperti kita lihat di pertengahan beberapa waktu terakhir ini, ya itu akan menguras logistik, menelan biaya yang sangat besar, dan tentu siapapun yang memulai perang gitu, itu kan tentu harapannya pasti akan ini akan cepat berakhir, ini akan cepat selesai, dan mereka akan bergeser perhatian pada hal yang lain kan gitu, sehingga dalam konteks ini saya kira kalaupun toh perang ini berakhir, ini bukan karena konfliknya bukan karena salah satu pihak memenangkan perang, tapi karena mereka akan
kembali untuk ke bawah ambang batas perang dan memilih seperti sebelumnya gesekan-gesekan dan kemudian ya mungkin dimungkinkan juga untuk melanjutkan perundingan atau provokasi-provokasi seperti sebelumnya. Itu saja yang saya kira kita tunggu dalam beberapa pekan mendatang. Saya kira tidak akan sampai 12 minggu, tapi bisa kurang dari 12 minggu lah. Oke, jadi Anda memprediksi perang ini tidak akan berlangsung secara sampai maksimal 12 minggu. Tentu kita tidak ada yang berharap waktu ini bisa dipercepat begitu ya untuk peperangan ini untuk bisa mencapai kesepakatan damai dalam perundingan tersebut. Nah, kalau kita melihat dengan terpilihnya Mojtaba Khamenei ini menjadi pemimpin tertinggi Iran, sudah ada beberapa negara yang kemudian tadi disebutkan oleh Pak Mustafa, salah satunya yang kemudian menjadi sorotan adalah Putin. Presiden Rusia sudah memberikan selamat dan juga akan menegaskan komitmennya untuk bisa berada di balik atau di belakang Iran dalam hal ini. Apa yang bisa Anda tangkap, Pak Mustafa, dari pernyataan seorang Putin menyusul juga Cina dan juga Korea Utara? Itu sudah diduga ya, karena selama ini Rusia merupakan sahabat dekat Iran. Rusia itu punya hutang budi besar kepada Iran, karena Iran dalam perang Rusia-Ukraina itu banyak membantu Rusia. Seperti misalnya Iran itu banyak memasuk pesawat drone yang sekarang dipakai oleh Iran juga untuk menyerang Israel sama Amerika. Jadi Rusia itu banyak dipasok pesawat drone oleh Iran ya. Setingkat Rusia pun dalam perang melawan Ukraina jadi banyak menggunakan pesawat drone buatan Iran. Memang pesawat drone buatan Rusia yang dikenal pesawat drone Shahid 136 ini memiliki teknologi yang cukup modern, diakui ya oleh Eropa, oleh Ukraina sendiri ya, yang menghadapi pesawat drone buatan Iran. Kan Ukraina itu merasa kewalahan ya sekian lama menghadapi pesawat drone ini. Jadi pesawat drone buatan Iran itu termasuk salah satu pesawat drone terbaik di dunia saat ini. Walaupun disebutkan oleh salah satu otoritas setempat Iran bahwa memang rudal-rudal dan juga drone yang saat ini tengah digencarkan menuju ke Israel dan juga beberapa lokasi lainnya adalah rudal atau drone buatan 2012 begitu. Itu artinya masih banyak lagi kemudian amunisi-amunisi yang dimiliki oleh Iran begitu. Nah, bagaimana Mas Fahmi memandang ini, termasuk juga soal dukungan yang kemudian didapatkan dari negara Rusia, kemudian Cina dan juga Korea Utara yang kemudian berada juga di belakang dari Iran. Bagaimana Anda melihat ini? Termasuk juga kita juga mempertanyakan Amerika Serikat, Inggris, sekutu Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis. Seperti apa Anda melihat ini? Iya, kalau kita lihat kan memang Iran ini menerapkan strategi asimetris ya. Mereka sangat menyadari inferioritasnya dalam konteks kekuatan konvensional ya, sehingga mereka sejak awal ya untuk menerapkan strategi asimetris, termasuk dan strategi asimetrisnya itu bukan hanya dari dalam negeri Iran sendiri, tapi digelar ya bersama-sama dengan proksi-proksinya di kawasan Timur Tengah, di utara ada Hezbollah, dari Houthi, dari Yaman, kemudian dari Irak juga ada. Nah itu kan memang mereka ini sejak awal sudah sangat memahami bahwa kalau mereka berhadapan head to head gitu ya, itu akan sulit untuk menandingi Amerika, tapi dengan strategi serangan yang mampu membuat lelah gitu ya, dengan serangan yang masif yang melelahkan, dan
yang menariknya lagi dengan istilahnya dengan alutsista cuci gudang gitu ya, alutsista murah meriah itu mereka membuat lelah dan kemudian setelah apa namanya sistem itu kan selalu sistem pertahanan udara misalnya seperti David Sling dan apa namanya dan yang lain gitu Iron Dome misalnya itu kan punya ini juga punya kelemahan ya dari tidak mungkin 100% apa namanya serangan bisa ditangkis seluruhnya dari 100% pasti akan ada 10-20% serangan yang masih mungkin landing luput ya, lolos ya akhirnya. Nah itulah yang kemudian kita lihat kemudian ditampilkan sebagai serangan-serangan yang diklaim oleh Iran sebagai mencapai target gitu ya. Dan yang menarik lagi saya kira dari konteks perang Iran dan Israel dan Amerika beberapa hari ini adalah menonjolnya operasi kognitif ya. Termasuk di sini ada perang informasi, perang persepsi, propaganda yang berlawanan satu sama lain. Itu kan menunjukkan bahwa kali ini perang bukan target kemenangannya bukan sekedar target kemenangan fisik, tapi juga target kemenangan tadi ya terkait dengan kalau Amerika tentu ingin memastikan bahwa Iran tidak lagi mampu melakukan perlawanan dan tunduk sepenuhnya pada kepentingan mereka. Nah di sisi lain Iran tentu targetnya adalah tadi meruntuhkan mitos supremasi Israel dan menunjukkan pada negara-negara di Timur Tengah bahwa Amerika tidak yang sangat superior begitu ya, artinya mereka masih bisa dilawan, gitu. Oke, termasuk juga bagaimana nantinya hubungan antara Iran dan juga negara-negara di Teluk begitu ya di Timur Tengah terkait dengan terpilihnya Mojtaba Khamenei ini. Karena kalau kita lihat kan Iran juga sempat menggempur salah satu kilang minyak di Bahrain begitu, termasuk juga beberapa wilayah. Nah, bagaimana nantinya hubungan yang akan terjalin? Apakah memang nantinya akan merenggang atau seperti apa ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya reaksi Timur Tengah ini, khususnya negara-negara Teluk tadi yang disebut, ya sebenarnya mereka tampaknya sedang melakukan apa yang bisa kita sebut sebagai akrobat pragmatisme gitu ya. Di satu sisi, ya mereka mungkin merasa ya diam-diam merasa diuntungkan juga ya kalau postur militer Iran ini dilemahkan gitu ya. Tapi di sisi lain ya mereka juga punya kekhawatiran yang besar gitu ya bahwa kalau rezim Mojtaba Khamenei ini disudutkan, proksi Iran ya juga bisa dengan mudah ya, menargetkan infrastruktur energi atau fasilitas-fasilitas vital lain di Semenanjung Arab ini. Makanya saya kira negara-negara Teluk juga tampak sekali ya berusaha keras menjaga netralitasnya, kemudian menghindari wilayah udaranya dipakai untuk menyerang Iran gitu ya. Dan saya kira ada hal yang tidak boleh dilupakan gitu ya. Dan ini juga pasti menjadi pantauan utama intelijen Amerika ya soal titik kritis program nuklir Iran. Ini yang beberapa waktu ini justru tidak terlihat perdebatannya atau perbincangannya, justru malah ya tadi ya teralihkan dengan visual-visual tentang perusakan yang presisi di berbagai pangkalan, di berbagai instalasi vital gitu. Itu yang terlihat, padahal saya kira Amerika dan kawasan Timur Tengah sendiri terutama itu masih akan sangat waspada. Apakah Iran di bawah rezim Mojtaba yang ya jelas lebih mungkin dipandang lebih militan, lebih konservatif. Ini apakah akan melanjutkan pengayaan uranium level
senjata sebagai instrumen ultimate deterrence-nya atau tidak, atau apa namanya, menaati apa yang difatwakan oleh ayahnya sebelumnya gitu ya, bahwa melarang apa namanya penggunaan nuklir untuk senjata. Itu yang kita ingin lihat juga. Kita nantikan. Nah, negara-negara Arab pasti akan menunggu itu juga untuk bergeser dari pragmatismenya hari ini kan gitu. Oke, saya ingin ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, kalau menurut Anda singkat saja, dengan terpilihnya Mojtaba ini, kemudian agresi kita prediksi akan tensinya akan meningkat, tapi kemudian akan ada beberapa waktu yang nantinya bisa dilakukan atau dilakukan celah untuk bisa negara-negara lain yang ingin mendamaikan antara ketiga negara ini. Anda melihat potensinya apakah bisa atau kemudian butuh waktu yang lama untuk bisa kemudian menurunkan tensi ini, peperangan ini? Ya, baik, di satu pihak siapapun pemimpin Iran yang berkuasa sekarang pasti akan melanjutkan perang, ya. Karena Iran ini kan dalam posisi yang diserang dan sudah dianggap mengancam ekstensi negara Iran. Ini di satu pihak. Tapi di pihak lain sudah mulai muncul gerakan diplomasi untuk mengakhiri perang. Seperti Rusia, Cina, dan Prancis ya, untuk tingkat global ini sudah mulai bergerak untuk bisa mengakhiri perang lebih cepat. Di tingkat regional sudah beredar berita Mesir dan Turki dan Arab Saudi sendiri yang sekarang menjadi sasaran serangan Iran itu sudah mulai bergerak, sudah mulai berbicara untuk menggunakan jalur diplomasi agar perang ini berakhir dengan cepat. Tentu ini butuh beberapa hari mendatang ya, akan kelihatan nanti bagaimana upaya tingkat global maupun regional terhadap upaya diplomasi ini akan kita lihat beberapa hari mendatang. Sekarang memang belum kelihatan ya, butuh beberapa hari, butuh waktu beberapa hari. Tentu reaksi Trump, sikap Trump ini yang paling menentukan nanti bagaimana Trump menanggapi upaya di tingkat global dan regional menuju bagaimana perang ini segera berakhir. Ini sangat, makanya Trump tadi kan sudah di Florida di depan Partai Republik sudah berbicara bahwa perang ini berperang adalah dalam waktu singkat, short time, yang sering disebutkan oleh Trump kan. Dan Trump juga sudah menyinggung bahwa perang ini sebetulnya sudah berakhir karena kekuatan utama Iran, Angkatan Laut, kemudian Angkatan Darat sudah habis. Jadi yang ada ini adalah sisa-sisa Iran. Nah, ini sisa-sisa kekuatan Iran. Ini yang dikhawatirkan oleh Israel juga. Jangan-jangan Trump ini akan melakukan skenario seperti perang 12 hari tahun lalu. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan untuk gencatan senjata. Ini yang dikhawatirkan oleh Israel juga. Karena Trump ini kan susah ditebak. Anda sepakat? Ya. Oke, tentu saja kita berharap upaya ini, perdamaian ini bisa terlaksana begitu, jangan sampai bahkan lebih bergulir lebih panjang perang yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran ini. Terima kasih Bapak-bapak, ada Pak Mustafa, kemudian juga ada Pak Khairul Fahmi dari ISES telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih.